Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai aja ya. Nah, teman kali ini kita akan membahas luas permukaan benda putar sama pusat massa. Nah, yang pertama luas permukaan benda putar. Jadi sebelum kita bahas luas permukaannya, kita bahas lebih dahulu yang namanya kerucut terpancung. Nah, misalkan di sini ada sebuah kerucut, kerucut tapi nggak ada alasnya, cuman selimutnya. Nah, ini ketika kita kita potong, nah kita buka jadinya akan menjadi seperti ini. Nah, berbentuk juring lingkaran dengan sudut di sini, misalkan sudutnya theta, dan jari-jarinya adalah S. Nah, panjang busurnya ini, AB ini, itu adalah apa? Adalah sudutnya ini dibagi dengan 2pi dikalikan keliling lingkarannya, itu 2pi kali jari-jari, jarinya dia adalah S. Nah, si panjang busurnya ini dia juga merupakan apa? Dia merupakan keliling dari lingkaran alasnya ini. Nah, jadi si siapa nih theta per 2pi kali 2pi S-nya ini sama dengan 2pi kali R. Ya. Lingkaran alasnya berkeliling 2pi R. Nah, berarti dari sini diperoleh tetanya itu adalah 2pi R dibagi S. Nah, sekarang kita punya luas selimut. Nah, luas selimut dari kerucut ini adalah apa? Nah, luas selimutnya itu adalah theta dibagi 2pi dikalikan luas dari lingkaran keseluruhannya, yaitu pi S kali S kuadrat. Nah, dari sini tetanya ganti ini 2pi R per S, nanti dihasilkan pi RS. Seperti itu. Nah, kemudian, sekarang kita bahas yang kalau kerucutnya itu potong ya. Berarti luas permukaan yang bagian yang ini aja nih, selimut yang bagian ini aja, yang potongannya ini aja. Nah, itu adalah apa? Adalah luas permukaan kerucut totalnya dikurangi sama luas permukaan kerucut yang di atas ini. Nah, berarti eh, luasnya itu adalah luas totalnya, selimut totalnya itu adalah pi kali R2 kali S-nya itu adalah L1 plus L. Nah, dikurangi sama yang atas, yaitu pi kali R1 kali L1. Nah, dari sini diperoleh seperti ini. Nah, setelah itu kita menggunakan kesebangunan segitiga, ya, segitiga yang ini, tiga. Ya, di sini kan R1, ini R2, ini L, sini L1. Nah, berarti kalau misalnya kita kesebangunan, berarti ini L1 dibagi R1 sama dengan L1 tambah L dibagi R2. Ya. Nah, dari sini diperoleh seperti ini. Nah, dari sini R1, R2 min R1 kali L1 ini kan sama dengan R1L. Nah, habis itu substitusi ke sini lagi. Jadi jadinya seperti ini. 2pi R kali L. Nah, di mana R-nya ini adalah R1 plus R2 per 2. Seperti itu. Nah, nanti ini yang kita akan gunakan untuk mencari luas permukaan benda putarnya itu nanti. Nah, misalkan di sini ada apa namanya fungsi. Ya, misalkan kita ini aja. Misalkan di sini ada titik nilai fungsi. Kita dekati dengan seperti panjang busur ya, kita dekati dengan suatu garis. Setelah itu kita putar garis itu. Nah, misalnya di sini XI, ini XI min XI plus 1. Nah, berarti sini FXI
Di sini fxi plus 1. Nah, jadi dari sini, kalau misalnya kita lihat, ini kalau misalnya ini kita putar, ya bentuknya kan sama aja kayak yang ini, cuman bentuknya tiduran. Seperti itu. Ya, jadinya bentuknya kan seperti ini. Tiduran ya, kayak gini. Nah, berarti di sini ada jari-jari R1 sama R2-nya. Nah, berarti R1-nya itu adalah ini, fxi, dan jari-jari keduanya adalah fxi plus 1. Nah, kita untuk partisi ini kita masukkan ke sini, berarti 2pi kali R-nya itu adalah fxi ditambah fxi plus 1 dibagi 2. Nah, dan L-nya itu adalah panjang ini, sisi miringnya ini. Nah, kalau misalnya ini sisi miring berarti kan gini, kayak panjang busur kemarin. Ya, kita gunakan yang namanya Pitagoras. Jadi di sini lebarnya adalah delta X, yang di sini adalah delta Y. Jadi si panjangnya S-nya ini kan L-nya ya, berarti L-nya ini adalah delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita masukin sini, di mana R-nya itu tadi fxi tambah fxi plus 1 bagi 2, L-nya adalah ini. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita, kalau misal kayak gini kan kita nggak tahu jadinya, kalau misal kayak gini, F-nya yang mana ya, karena di sini ada 2 nilai. Jadi kita misalkan aja kalau semisal ini satu nilai yang sama, dua nilai yang sama. Jadi fxi plus 1 sama fxi kita anggap sama nilainya, yaitu fx gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita itu jadinya seperti ini. Misalnya sini kita misalkan sini fxi bintang, sini fxi bintang juga dibagi 2 ya jadinya fxi bintang. Jadinya eh, untuk satu partisinya itu adalah ini. Nah, setelah kita jumlahkan ya, nah itu jadinya bentuk integral seperti ini. Nah, di sini kenapa kok di sini YT ya, sini XT. Nah, padahal di sini F. Nah, karena di sini fungsi parameter. Jadi kalau misalnya dia fungsi parameter, fungsi F-nya itu adalah Y sama dengan F kan gitu ya. Sebenarnya aslinya kan gini, Y sama dengan Fx. Nah, berarti yang ditinjau adalah nilai Y-nya. Jadi di sini adalah YT. Nah, kalau semisal ini diputar terhadap sumbu X. Kalau semisal diputar terhadap sumbu Y, berarti si Fx-nya ini berubah jadi, kan persamaannya jadinya X sama dengan Fy ini fungsinya. Nah, berarti yang kita lihat adalah nilai X-nya, berarti XT. Kalau semisal dia fungsinya parameter. Nah, jadi ini sama aja kayak rumus panjang busur kan ya yang sebelah sini. Sama ya, tinggal dikalikan Y-nya. Kalau misalnya diputar terhadap sumbu Y, tinggal dikalikan dengan X-nya. Seperti itu. Jadi T-nya sama dengan T0 sampai T sama dengan TF. Seperti itu. Nah, untuk kalau fungsinya fungsi biasa, bukan fungsi parameter. Nah, sama caranya dengan pas waktu panjang busur. Tinggal kita bagi dengan inilah. Ini kita bagi dengan apa tuh ya, kemarin kan dibagi dengan X aksen, apa dibagi dengan X aksen T ya. Jadinya kan ini delta, ini kan jadi dx, mana kemarin ini kan sebenarnya dx per dt, tapi ini kita misalkan dx kuadrat tambah dy kuadrat. Nah, ini kita bagi dengan dx kuadrat, ini kita bagi dengan dx kuadrat. Nah, kalau ini supaya sama nggak berubah, berarti ini harus kita kalikan lagi dengan dx kuadrat. Nah, dx kuadratnya keluar. Nah, yang bagian sebelah sini jadi 1, bagian sebelah sini jadi turunan dari Y. Atau kalau misalkan karena di sini Y-nya merupakan fungsi dari F, nah fungsi dari X, berarti Y sama dengan Fx, berarti dia jadinya F aksen X kuadrat. Ya, kayak gitu. Jadi sama aja kayak pas panjang busur kemarin. Seperti itu. Jadi diperoleh seperti ini. Jadi Fx
Y-nya itu adalah fx. Nah, di sini kan tadi Y-nya ini YT ya. Berarti di mana kan fungsi Y-nya itu adalah, kalau misalnya fungsi Y-nya di sini adalah fx. Berarti di sini tinggal ganti pakai fx. Kalau misalnya di sini tadi di sini, kalau di sini tadi ini kan pakai xt. Berarti di sini x-nya adalah apa? X-nya adalah fy. Berarti di sini f. Tinggal ganti itu aja. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu x, fungsinya terhadap x diputar terhadap sumbu x, fungsinya terhadap y diputar terhadap sumbu y. Nah, kalau misal kebalikan, misalkan fungsinya fx tapi diputar terhadap sumbu y, berarti tinggal di sini gantikan x saja kayak parameter tadi. Jadi, tapi di sini fungsinya x, tulisnya huruf x saja gitu, variabel x. Nah, di sini variabel y. Seperti itu. Di sini ada yang ditanyain enggak? Sebelum dilanjut. Ayo. Ini yang lainnya gimana? Yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Apa dari kami saja yang tanya? Nah, kita lanjut ya. Coba contoh soal. Nah, misal nih, daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X pangkat 3, garis X sama dengan 1, dan X sama dengan 3, dan sumbu X. Nah, tentukan luas permukaan dari pemutaran daerah D terhadap sumbu X. Nah, berarti kita cari. Nah, sebenarnya si luas permukaan ini sebenarnya adalah pemutaran dari hanya apa ya? Hanya fungsinya ya sebenarnya, bukan daerahnya sih. Jadi fungsinya ini diputar, bukan daerah secara keseluruhan kayak gini. Daerahnya ini diputar. Kalau misalnya daerahnya ini diputar, jadinya apa namanya? Aneh ya. Jadi harus dicari yang sebelah sisi yang lainnya juga harus dicari luasnya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih pakai nama gini aja nggak apa-apa. Tapi nanti yang dihitung hanya yang atas saja ya. Kayak yang tadi rumusnya udah gitu aja. Cuman masalah penyebutan soal aja. Nah, kalau misalnya kayak gini, misalkan di situ daerahnya tadi adalah X pangkat 3. Nah, dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3. Nah, berarti daerahnya yang ini. Nah, berarti kita cari, apa namanya, cari, dan ini sih, ini dari sini sampai sini kita putar, cari luas permukaannya. Nah, berarti nah berarti rumusnya apa? 2pi kali, oh ya di sini kan Y sama dengan fx. X pangkat 3. Berarti turunan Y, ini kan fx ya, ini fx-nya. Jadi turunan Y aksen atau sama aja fx aksen sama aja 3x kuadrat. Nah, ini berarti rumusnya adalah fx akar 1 plus f aksen x kuadrat. Nah, dari sini dari 1 sampai 3. Jadi 2pi plus 1 sampai 3. Fx-nya adalah x pangkat 3 akar 1 plus turunannya adalah 3x kuadrat, jadinya 9x pangkat 4 dx. Nah, di sini cara mengerjakannya bagaimana? Caranya di misalkan ya, substitusi. Misalkan 1 plus 9x pangkat 4-nya ini adalah U. Berarti turunan dari U terhadap X adalah 36x pangkat 3. Nah, berarti di sini dx sama dengan 1 per 36x pangkat 3. Nah, dari sini ini kan masih batasnya X ya, berarti kita harus rubah dulu. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, jadi U-nya adalah berapa? U-nya itu adalah 10. Jika X-nya sama dengan 3,
maka U-nya berapa? Ini hasilnya adalah ini. 230. Nah, dari sini kita masukin ke sini. Sekarang berarti 2pi integral 10 sampai 730 dari X pangkat 3 akar U, ya, 1+9 X pangkat 4-nya kan U. Nah, dx-nya itu adalah 1/36 X pangkat 3 DU. Nah, di sini coret. Nah, jadinya integralkan. Ini kan U pangkat setengah ya. Berarti jadinya integralnya apa? Ya, ini 36-nya keluar aja, 1/36. Nah, U pangkat setengah diintegral hasilnya adalah 2/3 U pangkat 3/2. Dimasukkan dengan batas 10 dan 770. Nah, nanti dihasilkan. Tinggal disubstitusi aja. Ya, biasanya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada yang tanya dulu enggak? Ya, lanjut. Berarti nanti yang sisanya dicoba sendiri ya. Nah, selanjutnya di sini ada momen dan pusat massa. Nah, sebelum masuk ke momen, di sini ada yang namanya massa. Nah, misalkan di sini ada pada kawat. Nah, bisa kawat, bisa dawai, pokok semacam bentuknya tali atau apa gitulah. Nah, di sini misalkan si kawatnya itu kita letakkan di garis bilangan seperti ini, ya. Nah, ternyata dia terletak, misalnya kita letakkan aja di mana aja, misalnya di sini dari X sama dengan A sampai X sama dengan B seperti ini. Nah, untuk menghitung massa, nah massa itu adalah massa jenis ya, atau kerapatan atau rapat massanya dikalikan dengan ini, panjangnya ini. Berarti ketika kita partisi seperti ini, berarti untuk partisi ini masanya berapa? Masanya adalah massa jenis di titik ini, XI, dikalikan dengan panjangnya si partisinya, itu adalah delta X. Jadi, untuk partisi ini masanya adalah rho. Dan massa jenisnya adalah rho XI dikalikan dengan delta X. Nah, berarti ketika ini kita jumlahkan semua, tiap bagian itu, kan ini kita partisi partisinya, tiap ini kita jumlahkan, jadi diperoleh seperti ini. Jadi masanya dari si kawat itu adalah integral A sampai B dari rho X dx. Nah, jadi ketika rho-nya ini sama dengan 1, ya, ketika rho-nya ini nggak diketahui, kita anggap aja 1. Nah, kalau misalnya diketahui ya tinggal ditulis saja. Nah, ketika rho-nya ini 1, kan jadinya kan berapa? Kalau misalnya rho-nya 1, ketika rho-nya 1, berarti kan si masanya ini adalah integral dari A sampai B 1 dx. Nah, integral dari 1 dx ini adalah, integral dari 1 adalah X. Dx dari A sampai B, jadinya adalah B min A. Nah, berarti di mana masanya adalah B min A. B min A itu adalah apa? Panjang dari si kawatnya. Di massa itu bisa berarti panjang dari si kawat. Itu kalau misalnya rho-nya itu massa jenisnya itu 1. Seperti itu. Nah, ini massa pada kawat. Nah, selain massa kita juga akan menghitung yang namanya momen. Nah, momen kalau misalnya karena di sini adalah sebuah kawat, berarti dia momennya terhadap suatu titik. Nah, terhadap suatu titik, misalnya di sini contohnya titik 0, terhadap titik 0. Nah, momen itu apa? Nah, momen itu adalah massa dikalikan jarak. Jadi, misalkan kita punya tadi ini, titik di sini. Nah, titik di sini jaraknya terhadap titik 0 berapa? Dan di sini adalah X ini, misalkan titik XI di sini. Titiknya nih, titik XI di sini. Misalkan. Nah, berarti jarak dari titik ini ke sini adalah XI. Nah, tinggal kita ini kan aja. Berarti masanya itu tadi adalah rho kali delta X dikalikan jarak. Jaraknya adalah XI. Nah, gitu ya.
Nah, setelah itu kita jumlahkan setiap partisi, untuk semua partisinya kita jumlahkan, jadi diperoleh integral yang seperti ini. Momen untuk kawat adalah ini, integral A sampai B, X kali rho X dx. Nah, ketika rho-nya ini sama dengan 1, berarti kan si momennya ini, ketika rho-nya sama dengan 1, berarti momennya ini berapa? Yang besarnya ini. Berarti integral A sampai B dari X. Ya kan? Karena rho-nya 1, berarti dari setengah X kuadrat. A sampai B, berarti B kuadrat min A kuadrat per 2. Nah, jadi momennya adalah ini. Gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya pusat massa. Nah, pusat massanya si kawat itu adalah momennya dibagi dengan massanya. Nah, tadi ketika rho-nya sama dengan 1, berarti ketika rho-nya sama dengan 1, berarti X bar-nya disimbolkan X bar ya, pusatnya itu. Pusat massanya disimbolkan dengan X pakai bar. Karena di sini koordinatnya cuma selang, berarti kan ya cuma 1, X doang. Nah, momennya tadi apa? Momennya adalah setengah. Momennya itu adalah setengah B kuadrat min A kuadrat dibagi dengan masanya. Masanya tadi adalah B min A ketika rho-nya sama dengan 1 ya. Nah, berarti dari sini dijabarkan B min A ini jadinya dicoret sama yang bawah, jadi tinggal setengah kali B plus A atau A plus B. Nah, ini kan jadinya titik pusat masanya itu ada di tengah-tengahnya si kawat itu. Jadi di sebelah sini kawat kayak gini. Berarti di tengah-tengah, persis di tengah-tengahnya. Nah, ini untuk ketika rho-nya sama dengan 1. Untuk khusus saja. Kalau misalnya nanti rho-nya nggak 1, ya lagi. Mungkin aja bisa aja nggak di tengah-tengah. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk pada kawat. Nah, sekarang ada yang namanya pada keping. Nah, keping atau lamina juga bisa. Sama aja. Nah, eh, sama seperti yang tadi, cuman ini bentuknya itu adalah sebuah daerah. Nah, sebuah daerah seperti itu. Jadi kalau tadi itu panjang kayak gitu, sebuah kayak interval ya. Kalau ini sebuah daerah, misalkan saya punya daerah seperti ini. Misalkan ini gambar asal aja. Nah, misal apa namanya, kita partisi, misalnya partisinya itu seperti ini. Ini partisinya nih ya. Saya bikin persegi panjang gitu, kayak gitu partisinya. Nah, tadi memasa itu apa artinya? Masa itu adalah eh, berarti kalau misalnya tadi adalah kalau misalnya interval berarti adalah lebar selangnya ini ya. Kalau di sini itu adalah eh, apa namanya? Luas. Luas dari si partisinya ini dikalikan dengan jarak antara kok jarak sih? Sebentar. Apa tadi? Sorry, massa jenis dikalikan luas ya. Massa jenis dikalikan luasnya. Nah, berarti luasnya si partisi ini apa? Kalau misalnya yang di fungsi atas ini adalah fx, yang di bawahnya ini adalah gx, berarti luas si partisinya ini adalah, dan sini delta x ya lebarnya. Berarti luasnya ini adalah f dikurangi g dikalikan dengan delta x. Ini untuk luasnya. Nah, untuk massa jenisnya adalah ini rho. Jadi massa jenis dikalikan luas. Itu massanya. Nah, ketika ini kita jumlahkan semua, untuk semua partisi kita jumlahkan, ini adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi sama, kalau misalnya rho-nya nggak diketahui, ya anggap aja 1 gitu. Ya. Nah, untuk momennya juga ini. Akan ini. Ini untuk partisinya.
Nah, kalau kita tahu bahwa kalau misal titik pusatnya untuk persegi suatu persegi panjang itu pasti ya di tengah-tengah sini lah ya. Jarak dari sini ke sini setengah-tengahnya, dari sini juga tengah-tengahnya juga. Coba cek ini. Nah, tadi momennya itu apa? Misalnya di sini ya, kalau misalnya interval tadi, dia hanya terhadap titik 0 momennya. Nah, kalau misalnya sini ada dua, yaitu ada terhadap sumbu X, dan ada juga terhadap sumbu Y, ataupun terhadap garis-garis yang lainnya. Nah, pokoknya terhadap garis ya. Nah, di sini yang kita misalnya terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Nah, berarti momen terhadap sumbu X sama momen terhadap sumbu Y. Nah, momen terhadap sumbu X itu apa? Berarti masanya momen terhadap sumbu X. Dan kita simpulkan MX. Berarti masa itu adalah berarti tadi ya apa namanya? Rho ini untuk yang ke partisinya ya, untuk partisinya berarti rho XI kalikan dengan apa namanya delta X. Ini adalah untuk masanya dikalikan jarak titik ini nih, titik yang pusatnya ini nih terhadap sumbu X. Nah, dari sini terhadap sumbu X ini apa? Sorry, ini masanya nggak ini ya. Masanya itu ini. Lihat dari mananya. Fx xi dikurangi dxi dikalikan delta x. Ini untuk masanya ya. Ini untuk masanya ini. Nah, dikalikan jaraknya. Nah, jaraknya itu apa? Jaraknya itu adalah dari sini ke bawah. Jadi karena di sini fxi, sini adalah gxi. Jadi tengah-tengahnya ini adalah fxi ditambah gxi dibagi 2. Jadi setengah kali fxi minus gxi. Ditambah gxi. Nah, jadi ini adalah jarak dari sini ke sumbu X. Nah, kemudian yang kita sederhanakan jadinya kan setengah rho XI dikalikan F kuadrat XI, maksudnya Fx kuadrat ya, dikurangi dengan X kuadrat. Gitu kan? Nah, jadi kita punya rumus ini. Nah, ini untuk satu parsi. Kalau misalnya kita jumlahkan semuanya, kita akan memperoleh yang seperti ini rumusnya. Nah, untuk yang momen terhadap sumbu Y, berarti sama aja. Ininya tetap sama. Berarti rho XI dan F XI min G XI. Masanya tetap sama. Dikalikan dengan jarak antara titik ini terhadap sumbu Y. Dari sini ke sini jaraknya berapa? Misalnya di sini adalah XI. Tadi kan, sini titik XI. Berarti jarak dari sini ke sini adalah XI. Di sini ada dua. Ada dua, ada apa? Ada masanya dengan jaraknya. Nah, ketika ini sederhanakan jadinya kan XI kalikan rho XI kalikan F min GX. Nah, ini baru satu partisinya. Kalau misalnya kita jumlahkan semua, itu jadinya adalah seperti ini. Ini sebenarnya row-nya harusnya di sini. Ya, sama aja sih, cuman ya biar enak aja ngeliatnya. Di sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau apa? Kalau mau tanya silakan. Ya, kalau nggak ada, lanjutkan. Kita lanjutkan ke oh iya tadi lupa ini ketinggalan. Nah, untuk yang apa namanya titik titik berat ya, titik berat atau pusat masanya si kepingan itu tadi, itu kita simbolkan tadi ya. Kalau tadi kan cuman hanya interval berarti hanya X saja, berarti hanya X bar.
Karena di suatu koordinat berarti suatu luasan berarti ada bentuknya koordinat, berarti X bar sama Y bar. Nah, berarti itu adalah momen terhadap sumbu Y dibagi dengan masanya. Untuk Y barnya itu adalah momen terhadap X. Jadi, bukan kalau X itu di sini X per M ya, tapi MY per M. Itu malah kebalikan. Ya. Di X bar itu adalah MY per M. Kalau Y barnya itu adalah MX per M. Seperti itu. Nah, di sini ada suatu teorema. Nah, teorema ini teorema central focus ya. Teorema ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencari suatu volume benda putar. Nah, kalau misalnya kita udah mempelajari volume benda putar kan menggunakan yang cara sebelumnya. Nah, ini juga bisa kita gunakan menggunakan momen. Ya. Si teoremanya ini berbunyi seperti ini. Misalkan daerah D diputar mengelilingi garis L. Misalkan daerahnya itu misalkan seperti ini. Ya. Ini misalkan daerahnya itu adalah seperti ini. Daerahnya asal aja. Nah, terus ada garis L. Di garis L ini daerah D. Daerah D. Nah, maka volume dari hasil pemutaran daerah D terhadap garis L itu adalah apa? Adalah si luas daerahnya, luas daerah D-nya itu yaitu A dikalikan dengan jarak tempuh oleh sentroidnya, itu maksudnya adalah keliling dari lingkarannya dengan jari-jarinya adalah jarak antara pusat massa dengan garis L. Nah, jadi luasan ini, misalkan luasannya adalah A, misalkan luasannya dikalikan, nah misalnya di sini ada pusat massanya di sini. Nah, dikalikan dengan keliling dari ketika titik pusat massa ini kita putar mengelilingi garis L. Nah, kita hitung kelilingnya ini. Berarti kan kelilingnya lingkaran ini adalah apa? 2pi kali jari-jari, di mana jari-jarinya itu adalah jarak antara titik ini ke garis L. Nah, misalkan sini kita simbolkan D kecil. Nah, seperti itu. Maka volumenya itu adalah 2pi kali luas kali D-nya, jaraknya. Nah, ini volumenya seperti ini jadinya. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk mencari D-nya. Nah, ketika garisnya adalah kayak cuman diputar terhadap sumbu X, cuman diputar terhadap sumbu Y, gitu misalkan. Nah, ini garisnya nggak hanya terhadap sumbu X sama sumbu Y aja, jadi bisa garis bebas juga kan. Nah, maka untuk kalau misalnya dia garisnya bebas kayak gitu, kita harus mencari jaraknya yang menggunakan rumus yang seperti ini. Ya, masih ingat ini. Rumus jarak antara titik ke garis. Nah, ketika garisnya hanya garis lurus terhadap sumbu X gitu aja kan, misalnya daerahnya seperti ini, jarak titik pusatnya ini ke terhadap sumbu X kan gampang nyarinya, tadi kan sudah tuh. Terhadap sumbu Y juga gampang. Ini adalah mencari jarak ke garisnya ini. Nah, kalau misalnya ini ke garis ini kan mau nggak mau harus pakai ini, nggak bisa langsung ya. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk mencari titik pusat masanya ini ya tetap pakainya yang tadi rumusnya ya. Jadi nanti pakai rumus tadi. Variabelnya tadi pakai yang cara yang tadi. Momen terhadap sumbu Y dibagi massa, yang Y-nya momen terhadap sumbu X dibagi massa. Pakai rumus ini tetap. Jadi nggak terhadap garis ini ya nyarinya. Kalau misalnya itu nanti susah. Rumusnya beda lagi kalau gitu ntar. Jadi untuk mencari pusat masanya ya tetap menggunakan rumus ini. Jadi tetap kita menggunakan momen terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Jadi nggak langsung terhadap garis ini ya. Kalau kita langsung terhadap garis ini nanti ya susah nanti. Coba kita coba. Ini satu soal.
Nah, untuk yang kawat kita lewatin aja lah karena terlalu ini. Misalnya kita coba yang ini aja nomor 3. Nah, misalkan di sini daerahnya adalah dibatasi akar X sama X kuadrat. Seperti ini. Nah, sini ketemunya di 1 ya, 1 sama 1. Misalnya daerahnya adalah ini. Yang ini adalah akar X, yang ini adalah X kuadrat. Y sama dengan akar X sama Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti yang kita butuhkan apa? Misalnya di sini yang ditanya momen terhadap misalnya sumbu X saja dulu misalkan. Atau bolehlah sumbu X dulu, misalkan sumbu X ya. Ini diputar terhadap sumbu X. Nah, bagaimana cara menentukan volumenya ini? Berarti kita mencari dulu pusat masanya dulu. Pusat masanya di mana nih? Gitu. Nah, makanya bagaimana? Berarti kita harus menentukan apa namanya mx-nya. Kalau misalnya terhadap sumbu x berarti kita pakainya my ya. Lalu kita cari dulu lah terhadap sumbu x-nya berapa. Masanya dulu deh. Nah, masanya itu adalah tadi apa? Kan di sini row-nya nggak diketahui ya, masa jenisnya. Berarti kita anggap 1 aja. Kita anggap 1 aja. Berarti integral 0 sampai 1. Fungsi yang atasnya adalah akar x. Kurangi fungsi bawahnya adalah x kuadrat. Ya, fx min dx. Nah, udah tinggal dihasilkan. Dan nanti ini hasilnya adalah hasilnya itu adalah sepertiga. Ini coba dicek lagi aja. Salah. Ini cuman yang penting hasilnya ya. Yang penting dicek. Ini dihitung ya. Nah, sepertiga. Terus kita hitung lagi mx-nya. Momen terhadap sumbu x. Berarti setengah ya, integral 0 sampai 1 dari row-nya 1 dikalikan dengan apa? Akar x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat. Jadinya ini adalah setengah x min x kuadrat x pangkat 4 x. Ini dihitung hasilnya pokoknya ketemunya adalah 3/20. Nah, setelah itu kita tentukan MY-nya. MY-nya berapa? Sama menggunakan cara yang sama, berarti 0, 1, X kalikan dengan Fx. Nah, ini kita kalikan. Ini adalah X pangkat 3/2 ke dalam kurangi X pangkat 3. Nah, ini kalau dihitung lagi hasilnya juga 3/20. Ya, 3/20. Nah, jaraknya sama ya. Nah, berarti di sini X barnya adalah MY bagi M. Jadi 3/20 dibagi sepertiga itu adalah 9/20. Untuk Y barnya juga sama. X per M. Ini adalah 9/20 juga. Nah, udah ketemu X bar sama Y barnya. Nah, sekarang misalkan di daerah ini kita putar terhadap apa namanya? Terhadap sumbu X. Nah, berarti rumusnya 2pi kali A kali D. Nah, sekarang ini terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Berarti A-nya ini apa? Nah, A ini kan tadi luasan ini. Nah, kalau misalnya kita tahu tadi, kalau misalnya massa jenisnya 1, berarti si massa ini merupakan luasnya.
berarti si A-nya ini sama aja masanya ini. Berarti dia masanya adalah 1/3. Nah, jaraknya. Nah, dan D-nya. Nah, D-nya itu adalah jarak dari sini, titik ini ke sumbu X. Ya, ke sumbu putarnya. Berarti dari sini ke sini apa? Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah Y bar ya. Kan ini sama aja Y bar ya, jarak dari sini ke sini ya. Sama aja Y bar. Jaraknya. Di 2/3 pi kali Y barnya adalah 9/20. Ini adalah 3/10. Itu ya. Ini enggak? Kan ya? 13. Nah, ini volume terhadap sumbu X. Nah, kalau misalnya volume terhadap sumbu Y ya berarti kita gunakannya apa? Kalau misalnya ini terhadap sumbu Y. Berarti 2pi kali A kali D. A-nya berarti A-nya tetap sama, yaitu masanya yaitu 1/3. D-nya itu berarti jarak dari sini ke sumbu Y adalah apa? Berarti kan di sini karena dari sini ke sini tadi ke sini kan titiknya X bar. Jadi jaraknya dari sini ke sini X bar dong ya. Ya 2/3. Itu sama aja ya. Sama. 3/10. Tuh. Nah, misalkan yang ditanya tadi ini terhadap garis X sama dengan -2. Nah, berarti kita apa namanya? Kita cari titik pusat massa ini ke X sama dengan -2. X sama dengan -2 kan di sini. Jadi sama, volume 2pi kali A kali D. Nah, 2pi ini terhadap X sama dengan 2. Nah, berarti luasannya ini tetap sama, karena yaitu masanya itu tadi, berarti 1/3. Nah, jaraknya itu adalah dari sini ke garis ini. Garis ini. Nah, kita tahu bahwa dari sini ke sumbu Y aja sudah X bar. Jadi dari sini ke sini tinggal tambahin dengan jarak dari sini ke sini kan 2 ya. Jadi X bar plus 2 jaraknya dari sini ke sini. Jadi 2/3 di X barnya tadi adalah 9/20 plus 2. Tinggal dihasilkan. Hasilnya ketemu nanti. Seperti itu. Kalian juga boleh cek menggunakan apa namanya? Volume benda putar rumus yang pas waktu volume benda putar itu. Coba kira-kira sama enggak hasilnya? Nah, itu kalau misalnya dia garisnya ini. Kalau misalnya dia terhadap garis apa X misalkan garis apa namanya ini satu garis yang ini X-2. Jadi X-2 itu ada di sini garisnya. Nah, ini garis X sama dengan X, garis Y sama dengan X-2. Nah, berarti cara menentukan volume ini kalau bisa terhadap sini gimana? Ya tinggal di yang berbeda ada di jaraknya itu. Jadi jarak dari sini ke sini berapa? Kita menggunakan yang rumus ini tadi. Rumus ini. Itu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ayo. Ada yang ditanyakan enggak? Ayo. Nah, saya mau ingat nih, kalau misal hitung integral ya, itu ngitung gini. Contohnya, X pangkat X plus Y kuadrat. Nah, ini masa iya jadi gini? Masa iya tak jadi kayak gini? Salah apa bener ini? Kayak gini. Kira-kira. Salah, Salah Pak. ya?
Nah, jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kayak gini ya ngerjainnya. Saya kemarin ada yang ngerjainnya kayak gini. Jadi nggak bisa misalnya langsung dimasukkan aja gitu, nggak bisa ya. Jangan kayak gitu. Saya sampai sini ya, masih ada yang ditanya enggak? Yang kurang jelas? Atau yang pertemuan pertama mau tanya? Nggak apa-apa. Jadi kalau semisal apa namanya, ini kan karena kebetulan ya, luasannya ini sama dengan masanya. Ketika rho-nya nanti ada, ya nggak bisa langsung A-nya itu adalah si M-nya ini ya. Jadi A-nya ini harus dicari lagi menggunakan luas daerah yang pertama kemarin itu. Ini harus dicari dulu. Nggak bisa langsung ketik ya. Dan rho-nya diketahui lah, misalkan itu atau konstan, fungsi konstan misalkan. Rho-nya itu 1 atau 2, 3, misalkan. Berapa lah misalkan. Jadi nggak bisa langsung. Nah, rho-nya juga bisa berupa fungsi dari X kan tadi ya. Berarti ya nggak bisa. Jadi kan kalau misalnya rho-nya konstan, contohnya ini. Nah, rho-nya konstan, berarti rho-nya ini kan bisa keluar dari integral. Ketika rho-nya ini nggak konstan, misalkan fungsi dan contoh rho-nya itu adalah X misalkan. Ya berarti nggak boleh langsung keluar ya, nggak boleh dikeluarkan. Ya harus di dalam, masuk dalam integralnya. Gitu. Nah, kadang-kadang ini rho-nya ini kan hanya simbol ya, jadi kadang-kadang rho-nya ini juga ada yang nulisnya bisa pakai delta. Rho pakainya apa simbolnya? Udah sampai sini belum? Sampai momen belum? Sudah. Nah, simbolnya apa? Rho pakainya. Delta. Nah, delta sama aja ya. Ini mau pakai delta kan, mau pakai rho, yang penting ini menandakan massa jenis gitu. Ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya nggak ada ditanya lagi, itu pertemuan kali ini sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya silakan tanyakan aja. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ya, Kak.